Suruh Suma ke sini lah. Saya memang lagi nungguin Suma nih. Ya. Suruh si Suma ke sini. Oh, ini si Suma nih. Oke, mantap. Ada Suma. Undang kamu. Selamat siang, Suma. Siang, saudaraku. Oke, mantap. Selamat, saya tungguin dirimu, Suma. Oke. Mau diskusi apa, Bang Suma? Temamu, kawan. Oke, tema saya. Oke. Iya. Ya, silakan. Ada yang mau Anda sampaikan, mau menjawab itu atau apa? Silakan. Silakan, saya mute. Oke. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menyatakan di dalam Al-Qur'an, jika ibu mengajak kita kemudian untuk keluar dari Islam, kata beliau, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada kedua orang tuamu perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan-perkataan yang baik. Coba kamu tunjukkan akhlak Yesus pernah memanggil wanita yang melahirkannya dengan panggilan mama atau ibu atau mam atau bunda. Yang saya tahu, Tuhan kamu itu dari Yahudi itu tidak pernah memanggil wanita yang melahirkannya itu dengan panggilan mama atau ibu atau panggilan bunda. Selamanya dia memanggilnya perempuan. Silakan. Ini aja, jangan bergerak kemana-mana. Oke, siap. Oke, di mute dulu ya Bang Suma ya. Sebelumnya saya mau menyampaikan untuk teman-teman di bawah, bantu tap-tap layar. Dan yang untuk Kristen maupun Islam, jangan ada yang saling banned satu sama lain ya. Baik itu banned akun saya ataupun banned akun Bang Suma ya. Oke, begini. Ketika Bang Suma bertanya, di mana Yesus memanggil Maria sebagai ibunya? Ya toh? Ya. Di dalam Alkitab, ya, Yesus selalu memanggil Maria dengan sebutan wanita. Kenapa? Karena Maria hanyalah sebagai alat untuk kedatangan Yesus, sebagai wadah untuk kedatangan Yesus sebagai Sang Mesias. Ya, nah ketika Bang Suma juga membawa mengenai hal kepada orang tua ini untuk menjawab mengenai perbuatan baik daripada Nabi Muhammad, maka di dalam hadits Muslim nomor 302, I'm sorry be happy, Bang Suma, Muhammad mengatakan bapaknya di neraka. Ya, silakan. Saya masih konsentrasi di situ. Ini aja dulu, wanita makhluk yang paling terdekat dengan Yesus. Pernah enggak Yesus memperlakukan wanita tersebut dengan akhlak yang baik? Itu aja dulu. Orang yang melahirkan kita, Yesus konon ceritanya datang di muka bumi memberikan contoh. Wanita yang melahirkannya, ketika ditanya, Yesus, ibumu datang. Siapa ibuku? Coba, ibunya bicara baik-baik sama dia. Wahai perempuan, waktuku belum sampai. Ini apa ini? Tolong tunjukkan akhlak yang baik. Itu dulu, perbuatan Yesus kepada orang yang melahirkan dia dulu. Jangan kemana-mana. Kalau Nabi Muhammad mengajarkan, fala tanhathuma wa qul lahuma qawlan karima, dan katakanlah perkataan-perkataan yang baik kepada ibumu. Coba, contoh yang baik dulu dari Tuhan kau itu, silakan. Itu aja dulu. Itu aja dulu. Oke, sudah Bang Suma. Ya. Oke, mute ya Bang Suma ya. Oke. Jadi begini Bang Suma ya. Saya sudah katakan tadi bahwa Maria hanyalah sebagai alat bagi kedatangan Yesus. Ya. Nah, ketika Bang Suma mengatakan ketika Maria datang terus Yesus ada orang yang berkata kepada Yesus, "Ini ibumu." Yesus berkata, "Siapa ibuku?" Anda harus baca dulu baik-baik ayat itu berbicara mengenai apa. Yesus juga berkata di situ, "Siapa ibuku dan siapa saudaraku? Aku berkata kepadamu, ya, orang yang melakukan firman-Ku, itulah ibuku dan itulah saudara-saudaraku." Ya. Nah, ketika berbicara mengenai Maria, saya sudah katakan bahwa Maria hanyalah sebagai alat, sebagai wadah untuk kedatangan Sang Mesias, sebagai kedatangan Sang Juru Selamat di dalam dunia. Makanya Yesus selalu memanggil dia perempuan atau wanita. Silakan. Dan sebentar, lalu tadi
fokus saya, Anda juga belum menjawab pertanyaan saya mengenai perbuatan baiknya Nabi Muhammad. Kalau Anda katakan dari orang tua, sementara Muhammad juga mengatakan bapaknya di neraka, dan perempuan dia katakan sama seperti guguk. Monggo. Jadi kalau ini saja kamu tidak bisa lolos, maka jangan pernah mencari kemudian sesuatu yang impas terhadap baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yesus kamu katakan hanya menjadikan wanita Maria ini sebagai alat. Betapa kejamnya akhlaknya Tuhan kau itu. Adam datang ke atas muka bumi ini tanpa mengorbankan seorang wanita. Kenapa sosok Tuhan kamu justru merobek selaput perawan seorang wanita yang tidak punya salah dan tidak punya dosa, bahkan wanita tersebut diusir dan diungsikan, bahkan difitnah sebagai pesina. Apa pembalasan Yesus kemudian kepada wanita tersebut? Hanya dengan panggilan wanita, wahai perempuan, wahai perempuan. Coba. Sedangkan dalam kitabmu sendiri dikatakan, dalam 1 Yohanes 2 nomor 6, orang Kristen wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Jadi kalau kamu mencontoh Yesus, maka orang Kristen tidak boleh memanggil ibunya dengan panggilan ibu, mama, mam, bunda, mami. Tapi Kristen harus memanggil ibunya dengan panggilan perempuan. Kira-kira enak? Coba sebentar ini, habis ini kau panggil ibu, wahai perempuan, aku ingin makan. Coba kau perhatikan. Ini dulu akhlak yang paling terkecil. Bayi imut yang dibesarkan begitu susah, dikandung, dibesarkan seorang diri tanpa seorang ayah, dengan fitnah kaumnya, kemudian tiba-tiba dia memanggil wanita yang melahirkannya dengan panggilan perempuan. Yesus, ya perempuan. Yesus, ya wanita. Yesus, ya perempuan. Ini akhlak yang kamu contoh. Ini yang kamu andalkan. Ini aja dulu. Perbuatan baik yang paling utama yang harus kita lakukan itu adalah kepada orang tua. Ingat, ketika Rasul Muhammad SAW kemudian mengatakan, apabila kedua orang tuamu mengajak engkau murtad, mengajak engkau kemudian keluar dari Islam, perlakukanlah dia dengan baik, bil ma'ruf, perkataan yang indah. Itu kata Rasulullah. Tapi apa yang terjadi di dalam Lukas 14 nomor Lukas 14 nomor 26. Apabila seseorang tidak membenci ibu kandungnya, dia tidak bisa menjadi pengikutku. Ini akhlak. Ini yang kau contoh. Orang Kristen Indonesia itu kelihatan berakhlak karena dia hidup di Indonesia di tengah-tengah umat Islam. Coba kamu lihat Eropa, bagaimana akhlaknya orang-orang Kristen di sana. Tapi enggak usah melebar. Kasih saja bukti bahwa orang Kristen meneladani Yesus dalam segi hubungan terhadap orang yang telah melahirkan kita. Kalau kepada ibu kandung kita tidak berbuat baik, maka sejuta bermiliar perbuatan baik kepada orang lain percuma. Di sini Anda sudah gugur. Agama kalian itu agama yang sangat luar biasa, biadab ketika itu. Yesus tidak pernah memanggil ibu kandungnya dengan panggilan mama, ibu, mam, bunda, tapi selalu memanggilnya dengan perempuan. Luar biasa. Silakan Anda pertanggungjawabkan. Oke. Sudah diulang-ulang dari tadi ya kepada Zuma bahwa Maria adalah alat wadah kedatangan Yesus. Ya. Kalau kemudian Zuma mengatakan bahwa memperlakukan seorang wanita seperti itu adalah buruk, lalu bagaimana dengan di dalam Islam? Ya, di dalam Islam bagaimana? Dalam surah An-Nisa ayat 34, wanita boleh dipukuli. Ya, di dalam hadis Bukhari nomor 481, wanita disamakan dengan keledai dan guguk. Ya, ini apa? Ini justru lebih parah lagi akhlak daripada nabimu. Makanya di awal juga saya belum dapat poin dari jawabannya Zuma mengenai akhlaknya Nabi, akhlaknya Muhammad. Ya, nah jawaban saya adalah ketika Zuma bertanya mengenai Yesus memanggil Maria sebagai ibu, Yesus selalu memanggil Maria sebagai seorang wanita. Ya,
Apakah memanggil seorang wanita itu adalah perbuatan yang buruk? Enggak juga tuh. Lebih buruk lagi adalah ketika memanggil seorang istri itu gugup. Lebih buruk lagi adalah ketika memukuli istri sendiri. Ya. Coba Anda tunjukkan dulu kepada saya bahwa ada akhlak baik daripada Muhammad yang dia tunjukkan. Ya, saya sudah menjawab dari tadi, tetapi Anda belum ada menjawab pertanyaan saya. Monggo. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mengajarkan wasahibahuma, ya, fid dunya ma'rufa. Perbuatlah baik kepada orang tuamu, kepada ibumu. Perbuatan-perbuatan baik kepada ibumu, meskipun mereka mengajak engkau murtad, tetap aja perlakukan kedua orang tuamu itu dengan ma'ruf, dengan baik. Saudara mengatakan Maria adalah hanya alat, ibumu juga cuman alat supaya kamu itu ada di dunia. Dia adalah alat, mesin agar engkau ada di dunia. Semua anak-anak itu ibunya adalah alat untuk anaknya ada di dunia. Kamu bertanya tentang akhlak. Aku minta akhlak dari Tuhanmu Yesus. Tunjukkan. Jangan kau cuman senyum-senyum, bahas istri, bahas ini dan seterusnya. Teladanmu ada dua. Yesus, perbuatan Yesus terhadap ibunya, apa yang bisa kau dapatkan? Paulus, rasulmu itu, perbuatan apa yang dicontohkan Paulus terhadap ibunya? Ada. Nama ibunya aja kita nggak tahu. Jadi nggak usah terlalu banyak buka komal, bahas Islam, bahas Nabi Muhammad. Tuhanmu anaknya itu bobrok. Kalau dia belajar di SD, SMP, SMA, nilai Tuhanmu itu 0. Percuma dia berbaik-baik sama orang. Bayangkan Lukas 14 nomor 26. Jika kau tidak membenci ibu kandungmu yang melahirkan kamu, ibu loh, kamu tidak bisa menjadi pengikutku. Apa ini? Binatang aja tak begitu. Pantasan aja agama negara-negara kafir ini kerjaan cuma menjajah terus kemana-mana. Ini akhlak dulu. Wanita yang melahirkan kita, masa kita hanya mengatakan dia kan cuma alat. Aku ada di dunia ini kan kau cuma alat aja. Kamu itu wajib menyembah kepadaku, sujud beribadah kepadaku. Kalau kau tidak sujud kepadaku, kau akan masuk ke neraka. Itu kan berlaku terhadap Maria juga dari Yesus. Barang siapa yang tidak percaya, dia akan mati dalam dosanya. Lah Maria tidak percaya Yesus anak kandungnya itu Tuhan, berarti ibu yang melahirkan dia di neraka gitu. Jangan kau bawa-bawa akhlak Nabi Muhammad. Perbaiki dulu akhlak Tuhan yang kau sembah itu, yang bintang timur itu. Akulah bintang timur. Perbaiki itu dulu. Akulah bintang timur, bintang gilang gemilang. Faktanya ibunya aja nggak nyaman di depan umum. Wahai perempuan, waktuku belum tiba. Seakan-akan diajak ngapain? Seakan-akan ibunya ini mengajak dia mau ngapain? Wahai perempuan, waktuku belum tiba katanya. Mau ngapain emang? Hah? Jadi perbaiki dulu akhlak Tuhan yang kamu sembah itu, bro. Susah payah dia ibunya susah payah kemudian membersihkan nya. Pipis, orang tuanya terbangun tengah malam membersihkan pipisnya. Hari ke-8 orang tuanya yang membawa untuk sunat nonotnya. Lukas 26, Lukas 11:27 dan seterusnya. Ibunya susah payah untuk menetekin dia. Habis itu di tengah-tengah orang dipanggilnya dengan panggilan perempuan. Ingat, Nabi Muhammad tidak pernah memanggil perempuan dengan panggilan anjing. Yesus memanggil perempuan dengan panggilan anjing. Dengan panggilan iblis. Yesus selalu memanggil muridnya dengan panggilan iblis. Akhlak apa yang kamu ingin jual dari Tuhan kamu itu? Karena mati digantung. Itu mah jualan Romawi. Sekarang kembali kepada tema. Jangan kemana-mana dulu.
tunjukkan akhlak baik Yesus terhadap wanita yang melahirkannya. Ajarannya mana? Silakan. Nonaktif. Udah diulang-ulang. Mana? Ya balik. Pertama, sebentar. Mute. Saya tadi diam ketika Anda bicara. Oke? Ya, gunakan adab etika. Saya diam ketika Anda bicara. Oke, jadi gini. Ya, saya sudah ulang-ulang dari tadi semua. Ya, bahwa Yesus selalu memanggil wanita kepada Bunda Maria. Ya, Yesus selalu memanggil dia sebagai seorang wanita. Kemudian ketika Suma membawa Lukas 14 ayat 26 dengan berkata bahwa apabila kamu tidak membenci ibu kandungmu, maka kamu tidak akan menjadi pengikutku. Tanpa Suma membaca ayat itu dengan lengkap. Itu berbicara mengenai apa, Suma? Ya, itu adalah berbicara mengenai Yesus yang akan memisahkan orang-orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya. Di mana ini adalah berbicara mengenai orang-orang yang dulunya tidak percaya kepada Yesus, lalu ingin mengikuti Yesus, lalu tidak disukai oleh keluarganya, dan mereka ingin membunuh orang ini. Ya, itu juga berkaitan dengan Matius 10 ayat 30 sampai yang ke-35. Ya, di mana itu adalah berbicara mengenai orang-orang yang ikut Yesus. Ya, yang mau dibunuh karena mengikut Yesus. Maka dengan demikian Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-18 bahwa dunia ini pun akan membenci kamu. Ya, itulah yang dimaksud dalam Lukas 14 ayat 26. Nah, mengenai Maria sudah saya ulang-ulang dari tadi bahwa Yesus selalu memanggil dia wanita. Ya, pernah nggak Yesus memanggil dia ibu? Nggak pernah. Saya sudah katakan dari tadi. Ya, lalu kemudian ketika Suma berbicara mengenai ini, Suma juga lupa bahwa Muhammad juga mengatakan bapaknya di neraka. Ini akhlak macam apa, Suma? Bapaknya loh, kalau nggak ada bapaknya ini, ya Muhammad gak bakalan ada. Kok malah di dalam hadis Muslim nomor 302, Muhammad bala berkata, sesungguhnya bapakmu dan bapakku ada di dalam neraka. Ini macam apa ini? Cuma, ya, ini macam apa? Ya, di dalam surah An-Nisa ayat 34 Muhammad mengajarkan bahwa istri boleh dipukuli. Ini wanita loh, sama-sama wanita loh. Hah? Aduh, pertanyaan saya dari tadi Anda tidak ada menjawab. Saya sudah menjawab pertanyaan Anda berulang-ulang, tetapi pertanyaan saya mengenai akhlak daripada Muhammad, Anda tidak mampu menunjukkannya. Satu saja saya minta, akhlak daripada Nabi Muhammad. Silakan. Iya, saya sudah menunjukkan dari tadi, dan Anda juga sudah menunjukkan. Anda menunjukkan ya akhlak perbuatan Tuhan Anda itu yang tidak punya adab. Anak durhaka Tuhan Anda itu. Anak durhaka. Oke. Di dalam Keluaran 20 di 10 hukum Tuhan itu berbuat baik kepada ibu. Yesus lolos. Nehi merica ketumra jahe. Tuhanmu tidak lolos. Jadi saya rasa Saudara Nathan, kelasmu masih jauh dek. Kamu harus banyak belajar. Untuk menghadapi saya itu kamu butuh 400 tahun dulu belajar, ya. Baru kau membahas-bahas Islam, ngais-ngais hadits yang kau membacanya pun tidak bisa. Sampaikan saja salamku kepada pendetamu yang pernah sekolah sampai S5. Bang semua menantang mereka untuk berdiskusi. Kalau kamu masih jauh, kamu masih perlu 400 tahun untuk jawab belajar. Dulu dong Suma, pertanyaan jawabanku saya sudah sangat jelas. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila orang tua kamu itu mengajak engkau murtad, maka berbuatlah baik kepada mereka. Lalu kemudian bapaknya di neraka loh. Sabar. Yang dimaksud bapak di situ, ingat, orang Arab ketika memanggil paman itu dengan panggilan abah atau abu atau bapak, itu paman. Pamannya yang di neraka itu Abu Lahab dan juga Abu Jahal. Oh iya dong. Iya dong. Kok jadi kamu
kamu itu hanya terjemahan kan? Coba bisa kau baca bahasa Arabnya? Bisa. Jadi paman. Bisa kau baca bahasa Arabnya? Bisa. Kenapa tidak diterjemahkan saja sebagai paman Ya, kalau gitu? itu. Makanya jangan jadi umat terjemahan. Oke, tugas saya sudah selesai. Tugas saya sudah selesai. Nggak mau kabur ya? Bukan, kita tidak level, Dek. Oh, jawab Ilmumu dulu nggak pertanyaan ada. saya dong. Akhlak baik daripada Muhammad. Saya sudah menjawab, Dek. Saya Apa yang sudah kau bilang. jawab? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sabar. Katanya kamu kok enggak ini. Katanya tidak berakhlak tadi. Katanya tidak berakhlak. Sekarang kau panik. Oh enggak, saya enggak panik. Lanjut. Rasulullah mengajarkan untuk berbuat baik. Tadi itu enggak boleh. Itu contoh akhlak. Sementara Yesusmu jangankan berkata di depan umum dipanggil orang yang melahirkannya dengan panggilan wahai perempuan. Pesundal juga dipanggil perempuan, gune. Ibunya juga dipanggil gune. Sama dengan dia menyentarakan ibunya dengan pesundal. Paham? Sampai sini paham? Oke, ketika kamu berkata seperti itu, lalu kenapa di dalam hadits Sahih Bukhari wanita dikatakan sama seperti gugur? Hadits lagi. Ilmumu belum bisa sampai ke sana. Matius 15. Bukan lagi sebentar dulu dong. Ya, waktu saya enggak lama di sini ya. Ilmu enggak imbang. Kamu masih perlu belajar. Jangan kepanikan, jangan panik. Membaca hadis dengan melihatnya dengan kacamata yang sehat dengan apa maksud saya gini. Kamu harus belajar tentang agamamu. Ngapain saya panik? Gantian dong saya ngomong. panik samamu, ilmu kalau nggak panik, gantian ngomong dong. Kenapa ini? Oke, saya bertanya lagi ya. Satu kali pertanyaan. Tolong tunjukkan perbuatan baik Tuhanmu Yesus pertanyaan saya terhadap wanita yang melahirkan. Ada atau tidak ada? Kutanya dulu. Pertanyaan saya saja kau belum jawab. Kutanya dulu. Ada tidak perbuatan baik? Ada tidak perbuatan baik Yesus kepada wanita yang melahirkannya? Ada nggak? Aku kan jawab pertanyaan saya sudah. Ada tidak perbuatan baik Yesus kepada wanita yang melahirkannya? Pertanyaan saya ya Sumaya. Ingat teman-teman, ini pertanyaan saya. Ada tidak perbuatan baik Yesus terhadap wanita yang melahirkannya? Ada pertanyaan saya loh teman-teman. Terlalu sulit memang untuk menjawab pertanyaan saya Sumaya. Terlalu sulit ya menjawab pertanyaan saya ya. Ada tidak sambil kau cari di Google, matamu itu muter-muter, cari Google. Cari materi. Dulu pertanyaan ilmumu saya. Masih nihil. Saya di sini ngapain saya buka-buka matamu ke sini dong. Matamu ke sini dong. Matamu kenapa bukan ke saya? Kenapa matamu di layar? Saya juga di HP. Matamu ke layar dong. Kenapa larinya ke Google kau? Lah, saya nggak buka Google kok. HP saya cuma satu kok. Gimana sih? Matamu itu kemana? Jawab pertanyaan saya. Matamu ke saya dong, kayak saya nih. Nih mata saya ke depan. Ya, coba jawab pertanyaan saya dulu. Jawab pertanyaan saya matanya dulu. Kenapa bukan ke saya? Mana baik daripada Muhammad? Matamu harus ke saya. Jawab dulu pertanyaan saya, jangan lari semua. Jangan ayo jawab. Matamu harus ke saya, jangan ke Google. Ayo jawab dulu. Ke saya, matanya ke saya. Matanya ke saya dong. Jawab dulu pertanyaan saya dong. Kenapa takut kali menjawab pertanyaan saya ini semua? Terlalu sulit ya menjawab pertanyaan saya mengenai akhlak baik daripada Muhammad ya. Ya. Mulutmu lebih lincah daripada matamu. Satu saja saya sudah menunjukkan daripada Muhammad. Ya. Perintah Rasulullah dipraktekkan. Rasulullah kemudian mengatakan tidak boleh berkata kepada ibu, apalagi memanggilnya dengan panggilan pelacur. Yang saya tanya adalah perbuatan baik daripada Muhammad. Perbuatan itu apa sih semua? Kamu tahu apa itu arti perbuatan itu yang dipraktekkan. Oke? Yang dipraktekkan. Dia bagaimana dia mempraktekkan sementara bapaknya dibilang di neraka? Saya kan sudah jawab tadi. Saya sudah jawab tadi. Oke? Saya sudah jawab. Nah, sekarang kau tunjukkan. Coba kau tunjukkan baiknya Yesus kepada ibunya. Coba. Satu aja. Pertanyaan saya saja kau belum bisa jawab kok. Ini kan kamu yang menantang. Perbuatan baik Yesus kepada ibunya mana? Bisa jawab. Perbuatan baik Yesus kepada ibunya. Jawab kok. Perbuatan
baik Yesus kepada ibunya, ada nggak? Kau nggak bisa jawab pertanyaan saya. Kalau nggak bisa jawab, bilang aja Suma gitu loh. Nggak ada kan? Oke, teman-teman, saya rasa sudah cukup ya. Kabur dia. Kita tinggalkan Dajjal bermata imut ini. Dajjal bermata imut. Tidak ada ilmu, tidak ada apa-apa, tidak ada isinya. Yang pada kesimpulannya manusia yang makhluk yang bernama Yesus yang mereka sembah itu tidak ada satupun perbuatan baiknya kepada wanita yang telah melahirkannya. Oke ya. Dia sibuk menghujat Rasulullah, sibuk menghina Rasulullah. Harusnya dia ke rumah sakit memperbaiki matanya biar kalau debat itu tertuju kepada lawannya, bukan kepada Google. Takut ya. Lawannya di sini, matanya ke sana. Ya. Makanya udah panas ya. Harusnya orang diskusi minta buka kamera, lawan diskusi yang ditatap, bukan kamera. Kameranya aja dilihatin kayak gini terus. Itu apa diskusi apa? Kamu yang tidak punya akhlak, kamu mengundang orang ke atas kamu mengundang orang, tapi tamumu kau nggak tatap, kau cuma tatap kamera, tatap Google terus. Cari di Google. Apa gitu? Bukan komal itu pertanggungjawabkan pakai ilmu. Udahlah ya Suma ya. Ternyata nggak mampu menjawab ya teman-teman ya si Suma ya. Nggak pernah lihat saya kan? Bye Suma. Ternyata Suma nggak mampu menjawab ya teman-teman ya.